Maka kembali lagi bersama kami di Legi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham TMPO atau PT Tempo Intermediate Tbk. Nah, jadi ini ya Maja Tempo ya. Ini direktur utamanya ada Arif Zulkifli, kemudian direktur keuangan ada Sebastian Kina Asmaja. Untuk alamat kantor mereka ada di Gedung Temprint, ada di Jakarta ya. Kalau kita lihat di sini, untuk laporan keuangan kali ini dia itu nilainya itu ribuan tapi bentuk itu rupiah. Jadi nanti dikait saja dan 1000. Kas dan setara kas kalau kita lihat di sini mengalami peningkatan cukup besar ya. Dari 8 miliaran menjadi 25 miliaran. Kemudian piutang usaha meningkat juga. Oke, persediaan kalau kita lihat di sini dari 36 miliaran menjadi 20 miliaran. Berarti kan berkurang 16 miliaran. Untuk total asetnya kalau kita lihat total aset dari 421 miliaran sekarang menjadi 446 miliaran. Berarti kalau kita lihat di sini ini perusahaannya gak gitu belum begitu besar. Maksudnya dia besar tetapi dia asetnya gak gitu karena dia belum sampai triliunan kalau kita di sini. Ini untuk liabilitas dan ekuitas. Untuk utang jangka pendek dia berkurang cukup banyak dari 29 miliaran menjadi 18 miliaran. Pokoknya total hutangnya dari 211 miliaran menjadi 218 miliaran. Berarti dapat peningkatan sekitar 7 miliaran dan ekuitasnya ternyata ekuitasnya meningkat lebih banyak daripada hutangnya. Berarti ini cukup bagus karena ekuitasnya meningkat, liabilitas meningkat tapi gak sebanyak dengan peningkatan ekuitas. Pendapatan usaha dari 97 miliaran sekarang menjadi 135 miliaran. Ini merupakan prestasi yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini, ini beban pokoknya, ini tapi meningkat cukup banyak juga. Dari 62 miliaran menjadi 101 miliaran. Dan nanti kita lihat mengapa beban pokok bisa meningkat cukup banyak ya. Untuk laba rugi usahanya untuk 4 miliaran sekarang menjadi minus 1 miliaran. Tetapi yang kita lihat di sini ini laba rugi periode berjalan ya, laba rugi bersih periode berjalan minus 3 miliaran ya kalau kita lihat di sini. Nah, dari awalnya untuk 1 miliaran sekarang menjadi minus 3 miliaran. Jadi ini menurun cukup banyak, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya kalau dia rugi mengapa ekuitasnya bisa meningkat. Nah, itu yang kita lihat. Mungkin persediaannya ataukah dia bayar ke pemasok lebih banyak. Nah, ini misalnya di sini ya, pembayaran ke pemasok dan karyawan dia meningkat tetapi dia ada gabung dengan karyawan, jadi kita gak bisa lihat di sini. Untuk yang komisaris utama, nah di sini ada Gunawan Susatyo Muhammad. Nah, ini ada disebutkan jabatan ini direkturnya. Ini entitas anaknya, kita lihat di sini. Nah, kayak ada perubahan di PT Indomedia Digital kemarin ada 90%, sekarang menjadi 80%, tapi itu di bidang jual beli koran digital. Nah, jadi dia ada penurunan saham di sana. Saya pernah kepemilikan saham bukan berarti dijual loh. Itu bisa juga karena perusahaannya IPO jadi harus terpaksa kurangi ataukah jual dan lain-lain, itu banyak juga ya faktornya. Ini kasnya kita lihat di sini dari 10 jutaan sekarang menjadi 81 juta, kayak masih kecil. Kita lihat di sini total kasnya dari 8 miliaran sekarang menjadi 25 miliaran. Nah, ini kasnya kalau kita lihat di sini memang mengalami peningkatan signifikan jika dilihat dari persentase ya. Dan nanti kita lihat penyebabnya itu karena apa? Piutang usaha di sini, jasa iklan. Jasa iklan meningkat nih. Padahal kalau misalnya ini piutang ya ini ya. Ini piutang jasa iklan dari 84 miliaran menjadi 90 miliaran, nih banyak loh ini. Yang paling banyak dari jasa iklan, barang cetakan. Nah, ini meningkat juga. Pengisian penurunan nilai, ini cukup banyak nih, 33 miliaran. Tapi jika dibandingkan dengan yang tahun lalu, ini nggak ada peningkatannya ini ya. Ini berarti gitu-gitu aja. Piutang usaha kita lihat belum jatuh tempo, kemudian ada yang sudah jatuh tempo lebih dari 91 hari. Ini
Ini kayak nggak macet ya nih. Ini lebih dari 3 bulan nih bahkan mencapai seratusan miliaran. Nah, jika dibandingkan dengan yang belum jatuh tempo, dan dia terus meningkat kalau kita di sini ya. Isinya kerugian penurunan nilai sebesar 33 miliaran. Nah, ini cukup banyak untuk kami. Berdasarkan pelanggan, ini saya berarti cash flow-nya ini agak macet ya ini ya. Nah, padahal kalau misalnya lancar ini saya cukup bagus juga. Di sini kemarin nggak ada PT Pertamina, sekarang jadi ada PT Pertamina. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kemarin PT Pertamina nggak ada utang, sekarang jadi ada utang. Kita nggak tahu apakah ada barang cetakan atau gimana ya, atau langganan majalah. Piutang lainnya ada Pattern, ada PT 18 Indonesia. Nah, ini persediaan. Kalau kita di sini kita lihat memang dia berkurang ya. Persediaan berkurang. Kita lihat PT Tempo, pokoknya dia berkurang 16 miliaran. Jika dilihat lagi, itu kan tadi kan rugi 3 miliaran. Kalau dikurang 16 miliaran, berarti totalnya 19 miliaran. Nah, ini ada uang muka, dibagi muka, investasi semua sama sih, gak ada yang beda. Nah, ini aset tetap bisa di sini. Tapi menurut kami ya, kayak penjualan dari majalah Tempo ini meningkat karena mereka selalu up to date ya. Kalau tidak salah, baru-baru ini mereka bahkan ada mengeluarkan yang jungkir balik Raja Jawa ya. Padahal kan Raja Jawa itu baru-baru aja beritanya. Tapi mereka sudah bisa menerbitkan majalahnya. Entah tanggal berapa, kayak yang kemarin atau 2 hari yang lalu. Nah, itu kami lihat memang ada, mereka up to date sekali. Dia cepat gitu. Ini utang usaha lebih dari 3 bulan. Nah, dia sudah berkurang walaupun utang usahanya itu agak macet, tapi mereka utang usahanya itu setidaknya mereka gak gitu macet dibandingkan dengan utang usaha. Ini cukup bagus ya, walaupun saya termasuk macet juga. Biaya yang masih harus dibayar operasional. Ini perpajakan dan lain-lain. Tapi nanti kita cari ya, itu mengapa bisa meningkat untuk empire. Ini modal saham dan modal di store. Nah, ini pendapatan usaha. Kalau kita lihat di sini yang meningkat itu barang cetakan. Nah, barang cetakan di sini meningkat dari 28 miliaran sekarang menjadi 69 miliaran. Nah, ini merupakan angka yang cukup banyak ya. Artinya peningkatan itu cukup banyak. Mungkin karena mereka kontennya itu cukup bagus. Nah, ini ada Tempo TV. Tempo TV meningkat juga. Wah, ini berarti ada beberapa yang meningkat. Dia yang menurun itu ada yang majalah dan iklan majalah, tapi barang cetakan dia meningkat. Ini beban pokok pendapatan kita lihat. Nah, ini yang majalah dan iklan kayak gitu banyak. Oh, ini yang peningkatan apa yang banyak itu karena barang cetakan. Tapi 60-an ya, tapi ini berarti beban pokoknya hampir sama dengan penjualnya. Berarti ini kan sama aja ini ya. Yang peningkatan yang paling banyak itu bahan baku dan pabrikasi. Nah, bahan baku dan pabrikasi. Pembelian bahkan gak gitu besar. Dia memang ada pembelian yang cukup banyak dari 17 miliaran menjadi 29 miliaran. Nah, itulah. Tapi kalau kita lihat memang kita lihat dari persediaannya aja ya. Persediaannya aja memang udah berkurang ya. Nah, jadi ini ya yang penting. Ketika penjualan meningkat, ketika kita bisa menghemat beban pokoknya tanpa mengurangi persediaan, itu adalah hal yang cukup bagus. Ya, kita lihat ini 69 miliaran, sedangkan tadi beban pokoknya pun 60 miliaran. Kalau tadi persediaan yang dari bank cetakan meningkat, is okay ya. Tapi ini kan kalau kita lihat total persediaannya kan menurun.
Nah, ini dia peningkatan paling banyak di bahan baku dan pabrikasi. Beban pokok penjualan, beban usaha. Nah, ini ada overhead, gaji meningkat, pengiriman oke lah, promosi oke lah. Beban administrasi dan umum. Saya untuk yang beban-beban ini, mereka meningkat pun nggak gitu banyak. Saya nggak gitu masalah. Yang gitu masalah itu yang beban pokoknya ya. Dia begitu tinggi, walaupun penjualan meningkat cukup tinggi, tapi dia meningkat cukup tinggi. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tapi ini mungkin awal-awal aja ya. Tapi nanti kalau kedepannya mungkin mereka bisa kurangi ya. Nah, ini beban keuangan pun nggak gitu besar sih. Sebenarnya kalau kita lihat di sini bebannya itu gak gitu besar. Dia karena bahan pokok produksinya itu yang tinggi. Nah, segmen operasional kita lihat 2024. Tadi kan yang percetakan itu yang paling banyak. Tetapi percetakan yang paling banyak yang jadi rugi juga. Minus 1 miliaran, penerbitan 2 miliaran minusnya. Nah, ini kita lihat yang 2023 ya. Nah, yang 2023 bahkan penerbitan dan penyelenggaraan acara masih untung. Tetapi kali ini penerbitan dan penyelenggaraan acara malah rugi. Nah, itulah yang menyebabkan mereka menjadi rugi. Apalagi yang percetakan, mereka meningkat cukup pesat untuk yang penjualnya. Tetapi dia malah ruginya, dia malah tetap rugi gitu lah ya. Sama aja ya. Nah, mungkin kalau penerbitan dan penyelenggaraan acara mereka meningkat, mungkin bisa meningkatkan keuntungannya. Tapi memang menurut kami majalah Tempo ini up to date, mereka cukup bagus dalam memberikan berita ya. Walaupun kita agak bisa bilang ya ini beritanya akurat atau enggak, nah itu tergantung mereka sendiri. Tapi kami agak cukup percaya ya dengan up to date-nya itu, cepat mereka. Nah, ini rencana manajemen mereka itu saya tekannya sekian. Terima kasih, saya investasi.